dari program studi pendidikan teknologi informasi dari kelas A. Nah, di sini aku akan bahas mengenai statistika dasar, khususnya di penyajian data dan juga pengolahan data. Untuk data-data yang aku gunain di pembahasan kali ini yaitu data-data yang ada di sini. Nah, data-data ini merupakan data-data yang diambil dari penyebaran kuesioner kepada 20 responden mengenai penggunaan suatu website. Dinilai dari yang pertama yaitu usability-nya, kemudian yang kedua yaitu tentang kualitas informasi, dan yang ketiga yaitu tentang kualitas interaksinya. Setelah itu, langsung aja kita masuk ke penyajian datanya. Untuk penyajian data, di sini aku menggunakan grafik garis. Nantinya akan jadi seperti ini nih. Jadi di grafik garis ini, untuk garis yang horizontal itu merupakan range penilaian usability dari 1 sampai juga 7. Kemudian yang garis vertikalnya itu merupakan frekuensi dari penilaian tersebut. Jadi ada berapa orang sih yang menilai usability-nya sebanyak 1, 2, dan sampai seterusnya. Kemudian hal ini juga berlaku di penilaian selanjutnya mengenai kualitas informasi dan juga kualitas interaksinya. Nah, itu tadi tentang penyajian data. Untuk selanjutnya aku akan membagi pembahasan menjadi beberapa bagian. Yang pertama aku akan membahas mengenai rata-rata, median, dan juga modus dari data-data tersebut. Nah, langsung aja. Nah, kita langsung aja ke penghitungan rata-rata, median, dan juga modus. Namun sebelumnya aku akan jelasin dikit. Jadi median, min, dan juga modus merupakan ukuran pemusatan data yang termasuk ke dalam analisis statistika deskriptif. Untuk kali ini yang pertama kita akan menghitung di tabel usability terlebih dahulu. Jadi untuk rumus rata-rata itu penjumlahan unsur pada variabel X dibagi dengan jumlah semua subjek. Jadi di usability ini yang pertama kita akan mengkalikan penilaian dan juga frekuensi. Jadi 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 6 sampai seterusnya hingga penilaian ke-7. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya yaitu sebanyak 20. Hasil yang kita peroleh yaitu 4,2. Kemudian untuk median atau nilai tengahnya kita ambil data ke-10 dan juga data ke-11 karena jumlah data dari data ini adalah 20. Jadi di usability ini data ke-10 dan 11-nya adalah 4, kemudian kita jumlahkan dan kita bagi 2, jadinya mediannya adalah 4. Selanjutnya modus atau data yang paling banyak muncul. Data yang paling banyak muncul di usability ini ada sebanyak 6, yaitu di penilaian 3. Jadi untuk modusnya sendiri di tabel ini adalah 3. Selanjutnya kita akan menghitung ke tabel kualitas informasi. Kualitas informasi untuk rata-ratanya caranya masih sama seperti tadi. Kita jumlahkan semua data-datanya, kemudian kita bagi jumlah subjek. Rata-rata yang kita peroleh yaitu sebanyak 3,85. Kemudian untuk mediannya itu ada 4 dan modusnya yaitu 5 karena frekuensinya paling banyak yaitu sebanyak 4. Selanjutnya kita ke kualitas interaksi. Untuk rata-rata di kualitas interaksi yaitu ada 4, kemudian medianya 4 dan juga modusnya 4. Caranya sama seperti di tabel-tabel sebelumnya. Nah, demikian tadi cara menghitung rata-rata, modus, dan juga median. Kemudian yang kedua, di sini aku akan membahas mengenai nilai minimum suatu data, nilai maksimum suatu data, kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai minimum, nilai maksimum, dan juga kuartil. Untuk nilai minimum sendiri merupakan data nilai pertama atau data ke-1, dan juga untuk nilai maksimum merupakan data terakhir. Untuk kuartil sendiri merupakan nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian. Kita akan mulai dari menghitung data usability.
Di sini untuk nilai minimumnya yaitu data kesatunya berupa 1. Kemudian untuk nilai maksimumnya yang merupakan data terakhir di sini data ke-20 yaitu ada 7. Untuk rumus dari kuartil merupakan XI N plus 1 per 4. I di sini menunjukkan kuartil keberapa yang hendak kita hitung. Kemudian untuk N merupakan jumlah individu frekuensinya. Jadi untuk usability ini, jadi kita akan menghitung yang pertama pertama kuartil 1 yaitu jadinya X1 untuk jumlahnya 20 ditambah 1 kemudian dibagi 4, hasilnya adalah data 5,25. Kemudian dipecah lagi menjadi X5 ditambah 0,25. Kemudian data ke-6 dikurangi data ke-5 karena kita akan menghitung di kuartil 1. Kemudian hasilnya data ke-5 ada 3, kemudian ditambah 0,25 dan data ke-6 dikurangi data ke-5 hasilnya 3,3 dan kuartil satunya yaitu ada 3. Untuk selanjutnya yaitu kuartil kedua, karena kita akan menghitung kuartil 2 jadinya X2 20 tambah 1 dibagi 4, hasilnya adalah X10,5. Data ke-10 ditambah 0,5, kemudian dikalikan dengan data ke-11 dikurangi data ke-10, yang mana hasilnya data ke-10 itu ada 4, ditambah 0,5, kemudian 4 dikurangi 4, dan hasil dari kuartil 2 ada 4. Selanjutnya untuk kuartil 3, kita akan menghitung dengan cara X3, kemudian 20 tambah 1 dibagi 4 yang hasilnya adalah X15,75. Kemudian data ke-15 ditambah 0,75 dikali dengan data ke-16 dikurangi data ke-15 karena kita akan menghitung kuartil 3. Jadi hasilnya 6 tambah 0,75 kemudian 6 dikurangi 6 dan hasil dari kuartil 3 yaitu 6. Jadi yang membedakan antara kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 yang pertama yaitu ada di XI yang mana itu menunjukkan kuartil keberapa yang kita hitung. Jadi ketika kita menghitung kuartil 1 maka rumusnya menjadi X1 dan apabila kita akan menghitung kuartil 2 maka rumusnya akan X2 dan apabila kita menghitung kuartil 3 maka akan menjadi X3. Kemudian yang membedakan lagi, apabila di kuartil ke-1 kita akan mengurangi datanya dengan X6 dikurangi X5 atau yang saya maksud di sini data ke-6 dikurangi data ke-5. Kenapa? Karena kan kita memiliki jumlah data sebanyak 20. Nah, kuartil 1 nanti kita akan membaginya menjadi 2, kemudian dibagi lagi menjadi 2, yaitu di kuartil 1 ini kita datanya menggunakan data ke-6 dikurangi data ke-5. Sedangkan di kuartil kedua kita membaginya di tengah-tengah nih. Jadi kita menggunakan data variabel ke-11 dikurangi dengan data variabel ke-10. Dan untuk kuartil 3 kita menggunakan data yang paling kanan. Jadi kita gunain di data ke-16 dikurangi data ke-15. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menghitung di data kualitas informasi. Di sini caranya masih sama seperti yang sebelumnya tadi aku jelasin di data usability. Jadi untuk nilai minimumnya atau data kesatunya itu juga 1, kemudian untuk nilai maksimumnya atau data ke-20 itu ada 7. Untuk kuartil satunya di sini ada 2 dengan cara yang seperti tadi. Dan kuartil 2-nya ada 4, kemudian kuartil 3-nya ada 5 dengan cara yang sama. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung ke kualitas interaksinya, di mana nilai minimumnya di sini juga ada 1, kemudian nilai maksimum yaitu data ke-20 atau data terakhir ada 7. Untuk kuartil 1 aku akan jelasin lagi nih di sini sebenarnya sama aja, tapi di sini aku coba jelasin lagi. Untuk rumusnya yaitu XI atau kita di sini hitung kuartil 1 jadinya X1 21 dibagi 4 sama dengan X5,25. Kemudian karena X5,25 jadinya data ke-5 ditambah 0,25 dikali data ke-6 dikurangi data ke-5, yang mana hasilnya 2 tambah 0,25 dikali 3 kurangi 2 sama dengan 2,25. Kemudian untuk kuartil 2-nya sama aja,
dan hasilnya 4. Kemudian untuk kuartil 3 yaitu hasilnya 5,75. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu aku akan bahas mengenai standar deviasi atau simpangan baku dari suatu kumpulan data. Selanjutnya kita masuk ke standar deviasi atau simpangan baku. Jadi, ini merupakan salah satu dari ukuran penyebaran atau dispersi atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dari nilai rata-rata hitungnya, yang berguna untuk mencegah kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Langsung aja kita mulai dengan rumus. Untuk rumus sendiri di sini yaitu jumlah dari data 1 dikurangi rata-rata, kemudian dipangkat 2 dibagi jumlah data dikurangi 1, dan hasil akhirnya nanti akan diakar pangkat 2. Yang pertama kita akan menghitung data yang ada di usability. Jadi di sini data pertama itu 1, kemudian dikurangi rata-ratanya sendiri ada 4,2, kemudian dipangkatin 2, ditambah data kedua. Untuk data kedua yaitu 2 dikurangi 4,2 dipangkatin 2. Karena penilaian 2 ada sebanyak 2, maka hasil dari itu tadi dikaliin 2. Kemudian dilanjutkan lagi ke data 3, data 4, data 5, data ke-6, dan juga data ke-7. Nah, apabila dari data tersebut frekuensinya lebih dari 1, maka kita kaliin dulu sebanyak frekuensi dari data tersebut. Kemudian hasilnya nanti kita bagi dengan jumlah datanya, kemudian dikurangi 1. Di sini jumlah datanya ada 20, kemudian kita kurangi 1 jadinya 19. Nah, hasil akhirnya itu ada 61,2 dibagi 19 yang hasilnya 3,22, dan hasil akhirnya kita akar pangkat 2. Jadi untuk simpangan baku di usability sebanyak 1,794. Selanjutnya yaitu kita ke data kualitas informasi. Di sini sama aja, jadi data pertama dikurangi rata-rata, yang mana rata-ratanya 3,85, kemudian ditambah lagi ke data kedua dikurangi 3,85 dipangkatin 2, kemudian dikali sebanyak frekuensi yang ada di data tersebut. Kemudian hasilnya yaitu 79,48 dibagi 19, hasilnya 4118, kemudian di akar pangkat 2 hasilnya 2,007. Yang terakhir yaitu di kualitas interaksi. Di sini jumlah data simpangan bakunya yaitu caranya masih sama seperti tadi, langsung hasil akhirnya aja yaitu 54 dibagi 19 hasilnya 2,892, kemudian di akar pangkatin yaitu hasilnya 1,685. Nah, kita udah masuk nih di pembahasan yang terakhir. Di pembahasan yang terakhir ini aku akan bahas mengenai koefisien skewness dan juga kurtosis. Langsung aja ke pembahasannya. Selanjutnya kita masuk ke koefisien kecondongan atau skewness dan juga kurtosis. Koefisien kecondongan ini menunjukkan apakah kurva condong positif, negatif, atau normal. Jadi di sini nantinya akan ada variabel penentunya, yang mana jika nilai dari koefisien kecondongan skewness itu sama dengan 0 berarti normal, apabila lebih dari 0 maka condong positif, apabila kurang dari 0 maka akan condong negatif. Kita mulai dengan rumus. Untuk rumusnya sendiri yaitu nilai rata-rata hitung dikurangi dengan nilai modus, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Ini untuk rumus dari koefisien kecondongan skewness. Kemudian selanjutnya kita juga akan menghitung koefisien kurtosis, yang mana menunjukkan apakah kurva bersifat normal, runcing, atau datar. Biasa disebut juga dengan koefisien keruncingan. Di sini untuk rumusnya sendiri, koefisien kurtosis adalah 1 dibagi jumlah data, kemudian jumlah dari data ke-1 dikurangi dengan rata-rata,
kemudian jumlahnya dipangkatin 4, lalu dibagi dengan standar deviasi yang telah dibagi 4. Langsung kita mulai contohnya dengan menghitung koefisien squeness dan kurtosis dari data usability. Yang pertama yaitu di sini usability memiliki rata-rata 4,2, memiliki modus 3, dan juga memiliki standar deviasi 1,794. Nah, untuk rumusnya jadi rata-rata dikurangi modus, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Jadinya 4,2 dikurangi 3, kemudian dibagi dengan 1,794 yang mana hasilnya 0,66. Nah, karena di sini hasilnya lebih dari 0, maka cenderung ke positif. Kemudian selanjutnya ke koefisien kurtosis, di mana di sini 1/n, jadinya karena jumlah datanya di sini ada 20, maka 1/20, kemudian data ke-1 dikurangi rata-rata, kemudian dipangkatin 4, jadinya kan 3,2 pangkat 4, kemudian dikaliin, jangan lupa dikaliin dengan sebanyak frekuensi dari penilaian data tersebut. Kemudian berlanjut ke data penilaian kedua, yaitu ada min 2,2 dipangkatin 4, kemudian dikali 2, kemudian dilanjutkan ke data penilaian ketiga, keempat, kelima, keenam, dan juga ketujuh. Setelah itu nanti hasilnya dibagi dengan standar deviasi yang dipangkatin 4, yang mana di sini 1,794 dipangkat 4. Kemudian hasilnya yaitu 1/20 dikali 339,984 dibagi dengan 10,358, hasilnya 1,641. Nah, di sini tadi aku lupa jelasin, jadi di koefisien keruncingan ini juga ada variabel yang menentukan nih. Jadi apabila hasil dari koefisien kurtosis ini sama dengan 3, maka kurva keruncingannya disebut mesokurtik. Apabila lebih dari 3 disebut dengan leptokurtik, dan apabila kurang dari 3 maka disebut dengan platikurtik. Yang mana penjelasannya adalah leptokurtosis disebut sangat runcing, mesokurtosis disebut keruncingan sedang, dan juga platikurtis disebut kurva datar. Jadi di tabel kita yang usability ini tadi kurang dari 3 maka dia memiliki platikurtik atau bisa juga disebut dengan kurva yang cenderung datar. Keruncingan yang cenderung datar atau sedang. Selanjutnya kita akan menghitung ke kualitas informasi. Untuk skala koefisien squeness-nya di sini yaitu kita menggunakan rumus yang kedua. Jadi untuk koefisien squeness ini ada 2 rumus. Jadi untuk rumus keduanya yaitu 3 dikali rata-rata dikurangi median, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Maka di kualitas informasi ini jadinya 3 dikali 3,85 dikurangi 4 dibagi dengan 2,007, yang mana hasilnya adalah negatif 0,224, maka di sini cenderung dengan negatif. Selanjutnya ke kurtosisnya, 1/n sama tadi rumusnya, langsung aja jadinya 1/20 dikali dengan 3 dikali min 2,85 pangkat 4, dilanjutkan kemudian ke data penilaian kedua, penilaian ketiga, penilaian keempat, penilaian kelima, ke penilaian ketujuh, dan penilaian terakhir yaitu 7. Dan kemudian dibagi dengan standar deviasi yang dipangkatin 4, maka hasilnya 1/20 dikali 558,364 dibagi dengan 16,225, yang mana hasilnya 1,720, dan dapat disimpulkan untuk ukuran keruncingannya berupa platikurtik. Dan yang terakhir kita akan menghitung di kualitas interaksi.
kita akan menghitung mulai dari koefisien kecondongan atau squeness, yaitu rata-rata dikurangi modus dibagi dengan standar deviasi. Untuk kualitas interaksi, di sini kita punya rata-rata 4, modus 4, dan juga mediannya pun 4, dengan standar deviasi 1,685. Maka di sini 4 kurangi 4 dibagi dengan 1,685, hasilnya 0. Maka di sini ukuran kecondongan squeness yaitu 0 atau dapat disimpulkan dengan normal. Selanjutnya untuk kurtosisnya di sini 1/20 dikali 1, kemudian min 3 dipangkatin 4. Kemudian untuk penilaian keduanya yaitu min 2 pangkat 4 dikali 4, dan juga penilaian ketiga min 1 pangkat 4 kali 2, dilanjutkan seterusnya, kemudian dibagi dengan standar deviasi dipangkatin 4, yang mana hasilnya jadi 1/20 dikali 295 dibagi dengan 8,061, yang mana hasilnya 1,823, dan dapat disimpulkan kurtosisnya yaitu praktikurtik. Demikian tadi yang bisa aku sampaikan mengenai ukuran kecondongan squeness dan juga ukuran keruncingan kurtosis. Nah, sudah nih. Jadi demikian tadi yang bisa aku sampaikan mengenai bab statistika dasar yang aku bahas di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang lihat video ini, dan juga terima kasih. Bye-bye.